Social Service. Selamat datang keluargaku. Mari kita memuji memuliakan Tuhan. Alami mukjizat, alami kelepasan, kesembuhan terjadi dengan kuasa-Nya. Alami kelegaan, alami kemenangan, pemulihan pribadi, pemulihan keluarga, bersama kita untuk kemuliaan-Nya. Blessed family brings miracle. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya yang ada di rumah, yang ada di ke tempat kediamannya masing-masing. Kita percaya bahwa hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan, dan saya percaya hari ini adalah hari kemenangan untuk kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan hati dan roh kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita bawa hati kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang memuji dan memuliakan Engkau Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyembah Engkau Tuhan karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan, kami mau membawa hati kami menyembah Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Bawa kami untuk menikmati hadirat-Mu. Bawa kami untuk menikmati kekudusan-Mu Bapa. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita menyembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat kami bawa hati kami bawa penyembahan kami menyembah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala syukur bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama kita nyatakan penyembahan ini kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku persembahkan, sadar bila kami ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan kita angkat penyembahan ini kepada Tuhan. Pujian dan syukur, pujian dan syukurku ku bawa padamu
persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi kita angkat penyembahan ini kepada Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena. Sama-sama mari kita nyatakan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Penyembahan Kau ciptakan ku dalam kemuliaan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Sama-sama nyatakan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kemuliaan-Mu. Ku tahu
persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan kemuliaan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Oh, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Segala pujian, segala hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, mari muliakan Dia, sebab Dia layak dipuji, sebab Dia layak. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami bawa hati kami bawa hidup kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Yesus. Oh Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh
Roh Kudus. Terima kasih, sembah Engkau Allah yang hidup, sembah Engkau Allah yang besar, sembah Engkau. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, hanya bagimu Yesus. Terima kasih, terima kasih. Engkau layak disembah. Kami mau menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Kami mau menyembah Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab kami percaya saat kami memanggil nama-Mu Engkau hadir. Saat kami menyembah Engkau, Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Sama-sama kita nyatakan haleluya. Sembah dan puji nuwitamu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji. Kami mau masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu, menyembah Engkau Allah yang kudus, Allah yang hidup. Sembah dan puji nuwitamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji nuwitamu. Sembah, sembah dan puji nuwitamu. Sembah dan puji, sembah dan puji nuwitamu. Yesus Tuhan adalah. Sama-sama nyatakan. Sembah dan puji nuwitamu. Sembah dan puji, sembah dan puji nuwitamu. Sembah dan puji, sembah dan puji nuwitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji nuwitamu. Sembah dan puji, sembah dan puji nuwitamu. Sembah dan puji nuwitamu. Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita kepada Tuhan, nyatakan sembah dan puji. Sembah dan puji nuwitamu. Sembah dan puji nuwitamu. Haleluya Tuhan, kami menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Sembah dan puji nuwitamu. Yesus Tuhan. Sama-sama nyatakan sembah dan puji. Sembah dan puji nuwitamu. Sembah dan puji, sembah dan puji nuwitamu. Sembah dan puji, sembah dan puji nuwitamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama nyatakan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergetar mendengar namamu. Ku bersuka atas
perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang sama-sama nyatakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora dengan namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada, tiada janji seperti yang ada, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Sungguh Engkau Allah, sumber sukacita dan damai sejahtera. Engkau saat ini hadir di rumah-rumah kami. Engkau saat ini menjamah dan melawat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebab hanya bagimu-lah segala pujian kami. Sebab hanya bagimu-lah segala hormat kami Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak menerima puji-pujian kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Biarlah Engkau yang bertahta atas hidup kami. Engkaulah Tuhan yang terus memberikan kekuatan demi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah saat yang indah ini kami akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menguatkan setiap hati kami dan pelita bagi kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bagimu-lah segala pujian, hormat dan kemuliaan itu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Baik, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi dan shalom. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Saudara, ini sudah minggu yang keberapa ya kita nggak beribadah. Tapi saya percaya setiap hari Minggu, bahkan setiap hari saudara kita menyiapkan hati kita hanya untuk menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Baik saudara, hari ini saya rindu membagikan satu hal firman Tuhan. Saya berikan judul adalah Salvation Come From Heaven. Salvation come from heaven. Keselamatan yang datang dari sorga. Saudara, waktu kita berbicara tentang sorga, kita sedang berbicara tentang yang empunya sorga. Saat kita berbicara tentang sorga, kita sedang berbicara tentang kekekalan. Dalam iman kita percaya bahwa ada hidup yang kekal setelah kematian. Dan waktu kita berbicara tentang sorga, kita tahu bahwa ada sukacita dan damai sejahtera yang melebihi akal pikiran manusia. Sebab firman Tuhan katakan bahwa apa yang Tuhan beri tidak sama dengan apa yang dunia beri. Tuhan Yesus berkata, sukacita dan damai sejahtera itu berasal daripada Tuhan. Dan hari-hari ini saudaraku, ketika dunia sedang dihebohkan dengan yang disebut sebagai virus corona, kita mungkin sedang dalam keadaan yang tidak baik. Saya percaya saudara, kita butuh yang namanya sukacita dan damai sejahtera itu. Dan hari ini saudara, waktu kita berbicara mengenai salvation come from heaven, keselamatan yang datang dari sorga, ada sesuatu yang menggebu-gebu dalam hati kita.
Ada sesuatu yang menggetarkan jiwa kita waktu kita berbicara tentang Tuhan Yesus. Saudara, meski kita beribadah di rumah-rumah, saya berdoa kita punya semangat yang sama. Waktu kita berbicara tentang Yesus, tentang kuasa Tuhan, ada sebuah kesaksian dalam batin kita. Waktu kita berbicara tentang sorga, kita sementara sedang berkata bahwa hanya Tuhan sajalah yang berkuasa dan memerintah atas alam semesta. Saudara yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini kita sedang mendengar ada banyak berita tentang duka cita. Ada beberapa keluarga yang sedang berduka. Kemarin waktu saya dapat pesan gitu ya, dapat message dari Jogja, teman saya berkata gini, "Kak, tolong doain bahwa ada salah satu keluarganya yang positif terkena COVID-19. Saya cuman berkata, ayo kamu tetap kuat, pokoknya kamu tetap berserah kepada Tuhan. Memang hari-hari ini kita sedang mendengar bahwa ada banyak air mata di mana-mana, duka cita di mana-mana. Tapi hari ini saudaraku, saya rindu saudara kita akan melihat apa kata Alkitab tentang duka cita. Kita buka sama-sama Alkitab kita dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat 10 firman Tuhan berkata, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudaraku, dikatakan bahwa duka cita yang berasal dari dunia ini menghasilkan kematian. Arti kata duka cita, saudaraku, dalam bahasa Yunani dikatakan bahasa Yunaninya lup gitu ya. Yang berarti adalah kesedihan, beban, duka cita yang mendalam. Jadi duka cita yang berasal dari dunia itu adalah duka cita yang lahir dari prinsip-prinsip hidup orang dunia. Jadi contohnya saudaraku, duka cita menurut dunia adalah mereka berkata bahwa kalau kamu mau bahagia, maka kamu harus jadi orang kaya. Punya uang yang banyak, maka kamu akan bahagia. Orang dunia berkata bahwa kalau kamu punya jabatan yang tinggi, maka kamu akan sukses. Kalau kamu gak punya jabatan, maka kamu gak sukses. Yang terjadi adalah kita mengalami satu duka cita, kita mengasihani diri kita sendiri. Lalu kita berkata, oh aku bukan orang yang beruntung, aku bukan orang yang diberkati Tuhan. Kita mengasihani diri kita. Makanya saudaraku, dikatakan duka cita yang berasal dari dunia adalah duka cita yang menghasilkan kematian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Tetapi saudaraku, saya katakan kalau duka cita menurut kehendak Allah, maka itu akan menghasilkan pertobatan. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Saudaraku, apa yang terjadi hari-hari ini tidak bisa kita hindarkan. Apa yang terjadi hari-hari ini, saudaraku, kita tidak terhindarkan, saudaraku. Tapi saya percaya bahwa semua mata sedang tertuju kepada Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku, bagaimana kita hari-hari ini bisa mengalami yang disebut sebagai keselamatan? Bagaimana kita bisa menerima keselamatan dari Tuhan? Yang pertama, saudara, yang pertama adalah datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Hari-hari ini, saudaraku, bukan waktunya untuk kita menyalahkan yang lain-lain gitu, saudara. Hari-hari ini bukan waktu dan saatnya untuk kita memperdebatkan sesuatu hal gitu, saudara. Tetapi saya berdoa bahwa hari-hari ini mari kita menyiapkan hati kita untuk kita makin dekat dengan Tuhan. Saya berkata bahwa kalau kita hidup jauh dari Tuhan, maka kita sedang ada di ambang kehancuran. Tapi kalau kita sedang datang kepada Tuhan dan dekat kepada Tuhan, maka kita siap untuk terima berkat, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita. Lukas 7 ayatnya yang ke-37. Saya akan bacakan buat saudara. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu,
Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan, 2 kali ditulis perempuan ini adalah seorang yang berdosa. Tapi apa yang ia lakukan? Dengan hancur hati dia datang kepada Yesus. Saudara, kita semua tahu tentang kisah ini, bahwa buli-buli pualam berisi minyak wangi ini adalah harga yang sangat mahal. Bahkan waktu itu dikatakan bahwa ini adalah harganya 1 tahun gaji orang upahan zaman itu. Dan rela wanita ini pecahkan minyak wangi ini di sebelah kaki Yesus. Yang artinya saudara, wanita ini mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan, membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Mungkin ada orang di luar sana, mungkin ada banyak orang sedang melukai hati kita. Keadaan yang terjadi di sekeliling kita tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Tapi kalau kita punya hati yang hancur seperti seorang wanita ini saudara, maka kita sedang memposisikan hidup kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Waktu wanita ini saudaraku, ia menangis, membasahi kaki Yesus dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Itu menandakan bahwa dia benar-benar hancur hati dan mohon pengampunan dari Tuhan. Wanita ini tahu bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu mengampuni setiap dosa manusia. Hari-hari ini saudaraku, saya mau katakan, harta kita, jabatan kita tidak akan ada artinya jika kita tidak hidup dekat dengan Tuhan. Yang pertama saudara, mari kita pergunakan waktu-waktu ini untuk kita makin dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan, maka ia akan mengerti dan memahami rencana Tuhan atas hidupnya. Kita terkadang harus belajar dari seorang anak kecil ini saudara. Suatu kali seorang anak kecil ini dia selalu memperhatikan ibunya yang sedang berdoa. Waktu ibunya bertelut pagi, doa pagi, anaknya melihat. Waktu ibunya berdoa siang hari, anak ini melihat. Bahkan waktu ibu ini berdoa malam hari, anak ini selalu melihat saudara. Lalu satu kali dengan penasaran sang anak ini bertanya kepada ibunya, "Ibu, kenapa ibu selalu berdoa? Bukankah keadaan kita masih aja seperti ini? Kita tinggal di sebuah gubuk yang kecil. Kita tinggal dengan sebuah keterbatasan. Tapi kenapa katanya kalau berdoa mendapatkan sesuatu? Kenapa tidak ada yang berubah dalam keluarga kita, Bu?" Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sang ibu ini menjelaskan kepada anaknya. Dia berkata, "Nak, memang waktu ibu berdoa, ibu banyak kehilangan." Sang anak tambah kaget saudara. "Kok tambah kehilangan, Bu?" Sang ibu berkata, "Iya, waktu ibu berdoa, ibu banyak kehilangan. Ibu kehilangan ketakutan, ibu kehilangan kekhawatiran, ibu kehilangan beban-beban masalah ibu." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang sedang engkau cari hari-hari ini? Waktu engkau datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, engkau akan menerima sukacita dan damai sejahtera yang melebihi akal pikiran manusia. Lalu yang kedua saudara, salvation come from heaven. Bagaimana kita bisa mengalami keselamatan yang datang dari Tuhan? Yang kedua adalah mengalami pembaharuan dalam hati, pikiran dan sikap kita. Saudara, saya ambil contoh dalam kitab Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan turuna-turuna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, yang kedua adalah kita harus mengalami yang disebut sebagai pembaharuan hati, pikiran, dan sikap hidup kita. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Diumpamakan seperti burung Raja Wali. Saudara, kita tahu bahwa burung Raja Wali memiliki siklus hidup. Setiap kali ketika dia sampai pada satu masa tertentu, ketika bulunya udah mulai tebal, dia sudah mulai susah untuk terbang. Lalu ketika paruhnya sudah mulai tumpul, sudah tidak bisa lagi untuk menangkap mangsanya. Burung Raja Wali dia pergi naik ke atas gunung yang tinggi. Untuk apa? Untuk memperbaharui diri. Saudaraku, inilah yang saya dapatkan hari-hari ini. Kita harus naik ke gunung yang tinggi. Naik ke gunung yang tinggi berbicara mengenai hadirat Tuhan. Waktu kita ada dalam hadirat Tuhan, kita biarkan Tuhan memperbaharui hati kita. Waktu kita naik ke atas gunung yang tinggi, kita biarkan Tuhan memulihkan hati kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, waktu kita menyerahkan diri kita untuk dibaharui oleh Tuhan, maka kita akan mengalami sebuah pembaharuan dalam hati dan pikiran kita dan roh kita terlebih lagi, saudara. Hari-hari ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, biarkan Tuhan memulihkan hidupmu. Biarkan Tuhan memulihkan keluargamu. Biarkan Tuhan memulihkan rumah tanggamu, memulihkan pekerjaanmu, rumah tanggamu, pelayananmu, saudara. Saya percaya bahwa waktu saya mendapatkan ayat firman Tuhan ini, kenapa kita harus ada di rumah-rumah? Kita beribadah bersama dengan keluarga. Saudara, Tuhan ingatkan, jika engkau sedang memiliki hubungan yang tidak baik, mungkin dengan orang tuamu, mungkin dengan anak-anakmu, suami dengan istri, istri dengan suami. Inilah waktu dan saatnya, saudara, untuk engkau memperbaharui diri. Inilah waktu dan saatnya untuk engkau datang kepada Tuhan. Minta Tuhan memperbaharui. Minta Tuhan untuk memperbaharui hati kita, saudara. Supaya Tuhan berikan kekuatan. Supaya Tuhan berikan roh yang diperbaharui. Sebab Tuhan berjanji, aku akan memberikan engkau hati yang baru. Dan roh yang baru yang terus berdiam dalam hatimu. Saya rindu nyanyikan satu pujian ini, saudara. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di sampingku, Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudaraku, kita percaya bahwa hari ini adalah waktunya Tuhan. Jika ada sesuatu dalam hatimu, saudara cepat datangin orang itu dan minta maaf. Kalau ada sesuatu di dalam hatimu, inilah waktu dan saatnya untuk engkau datang kepada orang itu dan rekonsiliasi, saudara. Biarlah hatimu dipulihkan Tuhan.
sehingga engkau menerima keselamatan yang datang daripada Tuhan. Lalu yang terakhir saudaraku, yang ketiga. Tadi yang pertama saudaraku, bagaimana kita menerima keselamatan dari Tuhan. Yang pertama adalah datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Lalu yang kedua adalah mengalami pembaharuan di dalam hati, pikiran dan sikap hidup kita. Lalu yang ketiga adalah kita mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Yang terakhir saudaraku, saya mau katakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Tapi kita hidup jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita mengerti akan kehendak Tuhan. Gereja kami memiliki visi Blessed Family Brings Miracle. Bagaimana ketika kita dalam keluarga yang diberkati, maka akan ada banyak mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan. Pemulihan dalam keluargamu, pemulihan dalam rumah tanggamu, pemulihan dalam anak-anakmu. Saya tutup dengan satu ayat, 2 Korintus 6 ayat yang kedua berkata, "Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu." Mari saudaraku yang ada di rumah-rumah dimanapun saudara berada, mari kita tetap pegang dan percaya kepada Tuhan bahwa keselamatan datang dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Mari kita angkat satu pujian ini saudara. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya, kasihmu terindah selamanya, kasihmu terindah selamanya. Saudaraku, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Sungguh kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Sungguh kami membutuhkan penyelamatan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Ketika kami datang beribadah kepada Tuhan, satu hal yang kami rindukan adalah tangan-Mu menjamah kami, tangan-Mu terulur bagi kami Tuhan. Engkau menjamah setiap kami yang sakit. Kau jamah setiap kami yang sakit, Kau sembuhkan Tuhan. Engkau menjamah setiap kami yang terluka, kami yang berbeban berat, Tuhan jamah kami. Sebab hari-hari ini kami mau katakan kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau memperbaharui setiap hati dan pikiran kami. Biarlah kami kedapatan sebagai orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan, aku akan tetap menyembah kepada Tuhan. Dan ajarlah kami hari-hari untuk kami mengerti akan kehendak Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mereka yang ada di rumah-rumah, setiap keluarga-keluarga yang ada di rumah-rumah, mereka yang beribadah di rumah-rumah dan di mana saja Engkau berada. Tuhan, biarlah kiranya Engkau terus memberikan kekuatan yang baru.
Terus Kau memberikan roh penghiburan dan sukacita. Biarlah kami semua Tuhan dapat melewati badai ini. Kami semua Tuhan didapati sebagai orang-orang yang menang, yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bukalah kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Turunkanlah berkat, sukacita dan damai sejahtera atas kami ya Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami hidup dalam berkat-Mu. Biarlah hari-hari ini kami tinggal dalam berkat perlindungan Tuhan. Hari-hari ini Kau memberkati keluarga kami. Hari-hari ini Kau memberkati anak-anak kami, rumah tangga kami dan pekerjaan kami. Dan kami percaya Tuhan, apa saja yang dikerjakan oleh tangan kami, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Yesus, pujian bagi-Mu.